Minasang konnichiwa. Jumpa lagi bersama saya Endang Mideng, si tukang ngaladog. Oke, kali ini saya nggak ngeladog. Hanya sekedar bercerita. Jadi gini, di Jepang itu kan, di seluruh dunia lah istilahnya, ada wabah penyakit virus COVID-19. Nah, di Jepang juga sama. Dampaknya banyak ya, dari perekonomian yang melemah di seluruh negara termasuk di Jepang, sempat juga resesi. Nah, kemarin di video sebelumnya sudah saya pernah bercerita tentang bantuan dari pemerintah pusat yang sebanyak 10 mang atau 100.000 yen untuk tiap-tiap penduduk warga yang ada di Jepang. Tidak hanya orang Jepang asli, namun orang asing yang tinggal di Jepang gitu. Nah, untuk video kali ini saya mau bercerita, ada bantuan lagi dari, kali ini bukan dari pemerintah pusat tapi dari pemerintah daerah atau Pemkot kota Kakamegahara, yang tempat ini di lingkungan ini, kota ini misalnya. Nah, bentuknya seperti, bukan bentuknya, jadi awalnya itu ada surat seperti ini, ada nama sayanya nih, ada nama saya. Awalnya saya tidak tahu ini surat apaan, sudah ada sampai di kotak surat. Jadi saya sepelekan aja, ini apaan gitu kan, ditaruh situ. Ternyata ada info di Facebook, katanya ini itu bantuan dari pemerintahan kota. Syaratnya harus ditebus katanya. Jadi isinya itu voucher. Cuman ini kita buka aja lah, saya sambil jelaskan ya. Isinya itu seperti ini, ada kertas sama petunjuk. Jadi kertas ini itu menjelaskan tentang maksud dan tujuan, mungkin maksud. Hanya ini tulisannya kanji, nggak ngerti. Jadi ini itu pemerintah kota memberikan, intinya pemerintahan kota memberikan bantuan sebesar 10.000 yen atau 1 mang dalam bentuk voucher. Cuman tidak di amplop ini ya. Nah, untuk mendapatkan vouchernya itu kita harus nebus ke kombini. Nebusnya itu 5.000 yen atau setengah harga. Jadi kita bayar 5.000 yen tapi dapat voucher 10.000 yen. Artinya mungkin jadi 5.000, nggak tahu buat apaan itu. Jadi dapat dari pemerintahnya itu 5.000, jadi totalnya 10.000 seperti itu. Nah, syaratnya caranya ada sini, susah bacanya kanji. Jadi intinya
kita itu harus pergi ke minimarket untuk menebus vouchernya gitu. Jadi minimarketnya ada dua pilihan, yaitu ada Family Mart atau Lawson. Nah, kemarin saya ke Family Mart. Jadi ini ada petunjuknya 1 2 3 4 dan seterusnya untuk menebus voucher gitu. Ini ada caranya. Nah, kita tinggal masukin nomor pin 1, pin 2 ya udah, yang udah ada di kertas ini. Jadi tiap orang beda pin. Jadi ini ada nama saya, terus ini pinnya mana sih. Nah, ini kodenya ada 2 sesuai petunjuk. Jadi ini kode pertama, terus kode kedua. Nah, setelah kita masukin sini beres, nanti keluar setruk. Jadi ini ngambilnya apa ya, ini kayak ada mesin seperti ATM. Mungkin yang sering belanja di aplikasi Amazon yang di daerah Jepang udah tahu mesinnya seperti ATM. Kita itu mesin apa ya, kayak mesin serbaguna kayak itu, nggak tahu lah. Nanti ini ada petunjuknya sih, gampang. Kalau nggak tahu kita tinggal nanya aja ke petugasnya biasanya, tapi harus tahu bahasa sih. Ya gitu. Setelah dimasukin pin ini nih, nanti keluar setruk di mesinnya. Terus kita kasihkan ke kasir, nanti ditebus 5.000 yen. Nah, nanti dapat kayak gini. Nah, kayak gini. Ini setelah kita tebus 5.000 nanti dapat ini. Oh iya. Nah, ketika kita masukkan pin ini, itu udah ada nama kita gitu. Udah maksudnya udah ada nama yang tertulis di sini. Ini otomatis. Jadi satu orang itu satu kode, nggak bisa nggak bisa disalahgunakan gitu maksudnya. Terus kita tebus nih 5.000 yen, tebus ke kasir Family Mart atau Lawson. Nanti dapat kwitansi seperti ini. Nah, setelah kita bayar, kita tunggu vouchernya datang, nanti dikirim ke apato masing-masing. Jadi ini sistemnya cukup bagus lah. Jadi ketika kita masukin pin ini, otomatis udah data kita ini udah dikirim ke pemerintahan daerah bahwa kita ini udah registrasi lah istilahnya. Terus tinggal kita bayar, sistemnya udah jalan. Nanti tinggal tunggu 5 hari kerja, vouchernya akan dikirim ke apato masing-masing. Oke, setelah 5 hari ditunggu-tunggu, akhirnya datanglah surat ini. Ini sih katanya voucher. Coba kita buka. Coba kita buka isinya. Oke, kita coba buka isinya. Ada apakah ini?
Tataratang, tataratatang, jeng jering. Kosong. Nah, ada nama gua ada. Apa ini bacaannya nggak ngerti. Nggak ngerti. Terus juga ini apa ini apa ini apa. Oh, jadi vouchernya seperti ini. Jadi terdiri dari 500 yen. Terus juga 500 yen. Ini kayak cek. Nih, tuh. Jadi ini satu vouchernya 500 yen. Jadi ini totalnya 1 mang atau 10.000 yen. Jadi kalau kita mau belanja pakai ini, gak usah pakai duit. Berlaku. Oh, ini berlakunya dari bulan 9 tanggal 12 sampai tanggal 31 bulan 1 2021. Nih, kalau di Jepang itu bulan dulu baru tanggal. Jadi bulan 9 tanggal 12 sampai tanggal 31 bulan 1 tahun 2021 gitu. Nah, ini vouchernya bisa digunakan di mana saja. Dan datanya sudah ada di sini nih. Banyak. Ini toko-toko yang bisa menerima pakai voucher ini. Nah, banyak. Ini khusus daerah kota Kakamegahara. Nah, kalau di kota lain nggak bisa digunakan karena ini bantuannya juga dari Pemkot Kakamegahara. Recycle. Nah, yang uniknya ini, jadi si vouchernya ini hanya berlaku di supermarket atau minimarket atau warung seperti warung kelontong lah gitu. Tidak bisa digunakan di mall. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya itu untuk menggerakkan perekonomian. Jadi kenapa nggak dikasih uang dalam apa ngasih bantuannya, tetapi kenapa pakai voucher? Ya itu tujuannya supaya ada jual beli gitu. Kalau ada jual beli berarti perekonomian itu transaksi jual beli itu ada, maka perekonomian jalan. Itu tujuannya mungkin. Jadi kalau dikasih uang langsung, sebagian orang mungkin nggak langsung dibelanjakan, tetapi malah ada yang disalahgunakan lah istilahnya, pakai beli emas atau apa gitu kan. Tapi kalau kasih voucher kayak gini dan penggunaannya terbatas,
Jadi nggak mau kan mesti dibelanjakan sampai akhir batas waktu, maka transaksi jual beli itu dapat berjalan sehingga perekonomian berjalan. Itu tujuannya. Saya rasa bagus ya, walaupun harus, saya nggak tahu kenapa harus bayar 5.000, kenapa nggak langsung kasih vouchernya aja, nggak bayar itu. Tapi ya nggak apa-apa sih, lumayan kita bayar 5.000 tapi dapat 10.000, jadi 5.000-nya gratis, seperti itu. Nah ini dan karena bantuan ini dari pemerintah kota Kakamegahara, jadi dibelanjakannya ini hanya berlaku di kota Kakamegahara dengan daftar toko atau penjual yang sudah ada di sini. Tinggal pilih mau dibeliin di mana. Ini rata-rata toko sembako ya, nggak ada elektronik. Tuh. Suga, Kia, Misuta, Torina, Kizu, Bea, Baku, Asudoki. Ini toko-toko sembako rata-rata. Nah, makanya dikasih voucher itu supaya belinya di toko ini, toko menengah ke bawah lah istilahnya, supaya selain ngebantu warga, juga ngebantu pemilik toko supaya ada pemasukan, supaya ada transaksi, supaya ekonomi jalan. Itu tujuannya. Mungkin ini bagus. Mungkin bisa dicontoh buat pemerintah di Indonesia supaya bisa kena semua golongan menengah ke bawah. Dan ini di Jepang itu bantuan itu rata, semua dapat gitu. Jadi nggak mungkin kalau di Indonesia ya, yang deket-deket sama keluarganya RT baru dapat, yang nggak deket nggak dapat. Nggak tahu kenapa seperti itu. Jadi semua ini rata, yang kaya, yang miskin, yang nggak punya rumah dapat. Bahkan warga asing pun seperti saya dapat gitu. Cuman nggak hanya ini, yang kemarin yang apa, yang 10 mang atau 100.000 yen juga dapat. Kemarin kan 100.000 yen itu kalau dirupiahin sekitar 14 juta ya. Itu semua dapat kita. Nggak hanya warga negara Jepang, warga asing juga dapat. Yang penting punya KTP Jepang, tinggal di Jepang itu, dan resmi itu, nggak ilegal. Kalau ilegal nggak dapat. Dan juga ini juga bantuan ini semua dapat, yang tinggal dan punya KTP Kakamegahara, seperti itu. Seperti ini. Bentar. Nah ini yang punya ini dapat. Kebetulan saya di Kakamegahara alamatnya, jadi dapat dari Kakamegahara. Pokoknya yang punya ini KTP Jepang istilahnya,
yang tinggal di Kakamigahara pasti dapat, karena datanya udah ada di kalau mungkin kayak catatan sipil apa sih, iya ya, catatan sipil, catatan kependudukan mungkin ya, ya kayak gitulah. Jadi sesuai data semua dapat. Itulah enaknya di Jepang. Mudah-mudahan Indonesia kayak gini ya, tertib beradministrasi kependudukan. Jadi kita kalau menerima bansos atau bantuan tidak khawatir harus ngecek seperti sekarang yang lagi rame itu bansos apa sih yang harus ngecek lewat internet, dapat enggak, akhirnya jong yang dapat hanya segelintiran orang seperti itu. Tapi kalau di Jepang itu tertib. Dari bantuan yang kemarin juga tertib. Jadi dikasih surat, suruh diisi, terus suruh diisi ini apa, nomor rekening sama bank, nama bank, terus suratnya dikirim lagi ke pemerintah, nanti uangnya langsung ditransfer. Jadi enak gitu, kita nggak usah ngasih fotokopi kakak lah, fotokopi KTP lah ke RT dikumpulin bari jeung teu meunang teh. Kan meunang mah keluargana RT. Padahal mah boga mobil. Jadi kalau di Jepang itu nggak seperti itu. Semua rata dapat, karena mungkin bagi pemerintah Jepang, baik yang kaya, yang miskin, yang nganggur itu warganya gitu yang harus dijaga, yang harus dikasih perhatian gitu. Jadi semua dapat. Nah, dulu saya pernah bertanya kenapa warga asing juga dapat, karena warga asing juga bayar pajak. Kenapa? Dulu pernah saya tanya adalah pemerintah gitu, kenapa dia kena pajak. Sebenarnya katanya kenapa dikenakan pajak, karena kita juga menggunakan fasilitas yang ada di Jepang yang dibiayai oleh pajak. Jadi kita juga kena pajak. Karena kita bayar pajak, jadi bantuan juga dapat gitu. Seperti ini dapat, seperti yang kemarin yang 10 mang dapat. Itu enggak dibeda-bedakan. Enggak lu mah orang asing nggak boleh. Enggak, kalau di Jepang itu baiknya pemerintah Jepang itu seperti itu, semua dapat. Oke, nanti besok saya coba tuker ini, mau belanja kebutuhan bulanan. Kebetulan saya udah pada habis tuh peralatan mandi, sabun seperti odol gitu. Nanti saya mau belanja dengan menggunakan ini. Oke. Sampai di sini dulu tentang ini. Nanti besok kita review ya. Kita coba gunakan voucher ini. Ya. Oke, cekidot. Nanti bye-bye besok. Saksikan terus. Jangan lupa di subscribe. Oke. Sampai jumpa besok. Sekarang udah sore, shift 3 nih, saya mau tidur dulu. Belum tidur dari pulang kerja. Ini udah jam 5. Oke. Hayo kita tidur. Sampai jumpa besok. Ciao, permios. Oke guys. Jadi kemarin udah dibongkar tentang voucher. Saya mau coba belanja pakai voucher ini. Belanjanya di sini. Coba bisa nggak ya pakai voucher ini?
Oke, let's go. Masuk, kita belanja. Saya sudah selesai belanjanya. Coba kita bayar pakai voucher, bisa nggak ya? Ternyata pakai ini bisa guys. Lagi dihitung. Oke, ternyata bisa guys pakai ini. Oke, ini bisa. Cuma ya, ayo kita pulang. Oke guys, ya, saya mau coba di sini nih belanja pakai voucher ini. Yuk kita let's go, kita belanja nih. Coba kita bayar ke kasir pakai ini apa, voucher. Kita bayar. Oke, ternyata bisa guys. Bisa belanja menggunakan voucher bantuan. Yuk kita pulang. Oke guys, kita selanjutnya kita coba di toko ini, toko sembako. Kita coba lagi habisin, sekalian dihabisin. Ternyata bisa pakai itu juga. Nah, oke, ternyata pakai voucher ini juga bisa. Oke deh, saatnya kita pulang. Oke guys, ini udah belanja sembako dan juga alat mandi dengan menggunakan voucher ini. Ini tinggal berapa lagi? Tinggal 2 lagi. Tinggal 1000 yen lagi. Oke lah, itu saya juga beli kangkung. Oke, demikian video kali ini tentang bantuan dari pemerintah kota Kakamegahara tentang voucher bantuan. Oke, semoga bermanfaat. Bagi yang menonton, terima kasih. Mite kurete arigatou gozaimasu. Ciao, permiomas.